Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah bi niyatil qabul wa tamami kulli syu'ni wa ma'mul ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatidatina wa liman istama'na huna bisababihi wa li ajli syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala asy-syaikhul muallif rahimakumullah wa la man nafa'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih sama-sama diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur yang mengantarkan kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka kita mencari ilmu, duduk di kajian taklim kita pada kesempatan malam hari ini membahas hadis-hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama pada malam hari ini bermanfaat untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Berikut salawat dan salam kita sampaikan pula kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, bagaimana kabarnya? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita teruskan hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Atha ibni Abi Ribahin qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahlil jannah faqultu bala qala hadhil mar'atu sauda'u atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra'u wa inni atakassafu fad'ullaha li qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an tu'afiyaki faqalat asbiru faqalat inni atakassafu fad'ullaha alla atakassafu fad'alaha. Muttafaqun alaih. Dari Atha bin Abi Ribah. Atha bin Abi Ribah. Atha bin Abi Ribah ini seorang ulama fikih, juga beliau itu ulama
ahli tafsir, sebagai perawi hadis juga. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Atha bin Abi Ribah ini nama panjangnya Aslam bin Sofwan. Aslam bin Sofwan. Beliau lahir di kota Yaman. Di kota Yaman. Tahu kota Yaman, Pak? Belum. Nanti kita berangkat ke kota Yaman kalau ada rezeki, ada umur panjang. Ya Pak Roso ya. Naik apa kek? Yang penting sampai Yaman. Di Yaman itu banyak ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar ada di sana. Tapi Atha bin Abi Ribah ini termasuk ulama tabi'in. Ulama tabi'in ini adalah ulama yang hidup di masa sahabat Rasul. Dan Atha bin Abi Ribah ini belum pernah hidup bertemu dengan Rasul. Jadi Rasul sudah meninggal dunia, baru ada Atha bin Abi Ribah. Jadi dia masih kecilnya hidup dengan para sahabat, ulama tabi'in. Dikatakan ulama tabi'in karena beliau juga berguru dengan sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah perawi hadis Nabi. Dan beliau berguru dengan Ibnu Abbas. Makanya beliau itu termasuknya golongan para tabi'in. Jadi kalau tabi'in itu dia merasakan hidup dengan para sahabat Nabi, dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi tidak merasakan hidup dengan Nabi gitu. Itu namanya tabi'in di zaman kedua. Jadi setelah para sahabat baru tabi'in. Nah, setelah tabi'in ada tabi'it tabi'in. Tabi itu tabi artinya yang mengikuti, ya, yang mengikuti. Tabi matobi itu artinya apa? Mat yang mengikuti, ya kan? Kalau ada fathah kemudian di depannya ada apa? Ada alif, maka harus panjang. Ada doma, lalu setelah itu ada wawu, mati, itu namanya matobi'i. Tabi itu artinya yang mengikuti, gitu. Tabi'in orang yang mengikuti ulama tabi'in. Nah, dan mereka beriman kepada Allah. Nah, kalau ulama imam yang 4, ya, Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu namanya Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit karena terkenalnya dengan Abu Hanifah, ya. Hanifah itu nama anaknya. Lalu terkenal dengan sebutan Abu Hanifah. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hambal. Nah, keempat imam ini, ya, yang mengalami hidup tabi'in adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Beliau hidup di zaman tabi'in, ya. Karena Imam Abu Hanifah juga berguru dengan Imam Malik, sahabat Rasul. Nah, adapun Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hambal bukan dari ulama tabi'in, dari tabi'it tabi'in. Jadi sudah di di tingkat ketiga, ya. Tingkat 1 sahabat tabi'in, baru tabi'it tabi'in. Nah, kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hambal ulama-ulama tabi'it tabi'in. Ulama tabi'in itu mereka yang wafat pada tahun 110 Hijriah sampai 120 Hijriah. Kalau para ulama-ulama ataupun para alim yang
meninggal pada tahun itu, maka dikatakan ulama tabi'in. Ya. Maka termasuknya juga Atha bin Abi Riba. Ya, termasuknya ulama tabi'in. Kalau Imam Abu Hanifah ulama tabi'in. Abu Hanifah itu Pak, ya, beliau itu mampu menyelesaikan ataupun soal ataupun masalah-masalah yang ada di dalam ilmu fikih. Berapa banyak? Ada 600.000 masalah fikih. Mulai dari mulai dari toharo sampai muamalah, ibadah, muamalah, kemudian munakahah, sampai masalah siasah, masalah bernegara. Jadi ulama Imam Abu Hanifah ini ulama terkenal, ya. Jadi banyak sekali perkara-perkara agama itu yang dipecahkan dan diselesaikan oleh Imam Abu Hanifah, dan 600.000 masalah yang ada di dalam fikih itu diselesaikan oleh Imam Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah itu ilmunya tinggi juga, ilmunya ahli ra'i. Makanya Imam Abu Hanifah dia kitabnya nggak terlalu yang tebel-tebel kayak Imam Syafi'i, Imam Maliki, enggak. Ya. Tapi ketika Imam Abu Hanifah itu berdebat dengan Imam Malik, wah beda lagi. Imam Malik sama Imam Abu Hanifah saling menghormati. Ya. Imam Abu Hanifah gurunya adalah guru dari Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Jadi semuanya itu saling terkait, saling menghormati. Kalau Imam Syafi'i itu banyak tinggal di Madinah karena apa? Karena Imam Malik tinggal di Madinah. Nggak mau pergi itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sangat takzim sekali kepada Imam Malik. Baru Imam Malik meninggal dunia, baru tuh Imam Syafi'i mau berguru kemana-mana, mengembara keluar dari kota Madinah. Nah ini sekelumit tentang Atha bin Abi Ribah. Ya kita biar tahu sedikit yang namanya fase sahabat, tabiin, ya, sampai ke sini banyak ulama-ulama, kemudian para aulia, para syuhada, kemudian sampai ke guru-guru kita, sampai ke zaman kita. Ya. Qala li Ibnu Abbas, Atha bin Abi Ribah berkata bahwa Ibnu Abbas pernah berkata kepada saya, ya, ala urika mra'atan min ahlil jannah, maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu seorang wanita min ahlil jannah, dari golongan ahli jannah yang akan masuk ke dalam surga. Jadi dulu ada seorang wanita yang digadang-gadang akan masuk ke dalam surga. Nah ini kita akan pelajari mengapa dia sampai menjadi calon penghuni surga, padahal dia masih hidup di dunia. Faqultu bala, kemudian aku katakan bala, ya, bala, ya. Bala itu artinya ya. Tapi untuk pertanyaan yang memakai hamzah. Ala urika, apakah kamu mau? Ya. Apakah gitu. Ala. Kalau di dalam surat kan ada alaisallahu bi ahkamil hakimin. Jawabnya apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Surat apa itu? At-Tin. Ayat berapa tuh? Ayat terakhir. Nah, makanya dijawab Pak, ya.
Tadi saya baca atin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bala wa dzalika minasyahidin. Ya. Ya. Suratnya enggak terlalu panjang. Ada imam Jumat, ya. Imam Jumat rakaat pertama baca Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Makmumnya ada yang teriak subhanallah. Berarti apa tuh? Salah, ada yang salah ya. Wah, kata imamnya ada yang salah nih. Diganti lagi sama sabihis. Surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhanallah. Ada yang apa? Ada yang teriak lagi subhanallah. Baca apa lagi nih? Baca Al-Ikhlas akhirnya. Yang ketiga, qul huwallahu ahad Allah. Subhanallah. Rupanya dia bingung baca apa lagi. Ada yang baru ngambil air wudu, baru apa? Baru mau ikut jamaah. Imam baca Fatihah dulu. Rupanya belum baca Fatihah. Main hal ataka aja. Kan ada kayak begitu, Pak. Ada kayak begitu. Iya. Saking pedenya itu, Pak ya. Wah, saya hafal Al-Ghasyiyah, saya hafal Al-A'la. Giliran aku main naik Allahu Akbar baca hal ataka Fatihah dulu. Dia kan enggak dianggap sholat kalau tidak baca Fatihah. Ya. Maka dijawablah alaisallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya. Qultu bala, faqultu bala. Qala hadhil mar'atus sauda. Ini ada seorang wanita as-sauda itu artinya hitam. Wanita hitam. Sauda, aswad hitam. Tapi sauda udah hitam mengkilap tuh Pak. Tuh, namanya sauda tuh kalau bahasa. Jadi gitu. Kalau kan ada orang yang merah, ya bajunya merah. Ada yang merahnya merah dalu. Merah dalu itu artinya merahnya itu mengkrelep gitu loh. Jadi perhatian, ya. Ada merah marun, ada merah dalu kalau merah. Ada, kalau hitam juga ada. Jadi hitam itu aswad. Lalu kalau sauda itu artinya hitam mengkilap. Udah hitam mengkilap. Ya. Itu orang Afrika kan begitu ya, Pak ya. Pernah lihat orang Afrika, Pak? Itu di Tanah Abang banyak, Pak. Ya, di Tanah Abang itu banyak. Iya, Petamburan itu markasnya orang-orang Afrika. Mereka ngambil barang dari konveksi, kemudian dijual di Afrika. Ya. Jadi apa namanya? Jadi grosir apa namanya? Afrika sana. Ya. Jadi sauda itu artinya hitam. Kalau hitamnya biasa aja. Hajar aswad itu batu hitam, tapi hitamnya biasa. Ya. Hitamnya biasa. Orang kalau mencium hajar aswad, ya biasanya tuh kalau orang kita, ya orang sekarang gitu ya, kalau mencium hajar aswad sambil berdoa di hadapan apa namanya hajar aswad ya Pak ya, doa ya Allah minta. Tapi kalau Umar itu enggak malah ngegerutu dia di depan hajar aswad, malah ngegerutu di depan hajar aswad, dicium itu, hai hajar aswad. Kamu jangan enak-enakan. Aku mencium engkau ini karena nabiku itu mencium engkau. Ya. Maka jangan apa? Jangan bangga dulu katanya. Digituin, Pak. Itu kalau Umar bin Khattab adalah satu-satunya orang yang ketika mencium hajar aswad enggak berdoa kayak orang kita. Kita kan minta apa segala, minta apa saja ya, minta sukses, minta ini, minta itu. Kalau Umar enggak. Umar mencium, ya hajar aswad, kamu jangan bangga dulu aku cium. Karena engkau dicium sama Nabi, aku akan apa? Aku akan mencium juga. Dia udah ditinggal gitu. Tuh. Qala hadhil mar'atus sauda. Ini ada wanita yang hitam atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian wanita yang hitam itu berkata kepada Nabi, Inni usra'u.
Ini usra'us, ya Rasul, saya ini punya penyakit usra'. Usra' itu penyakit ayan. Penyakit ayan. Jadi orang Arab juga ada Pak yang ayan. Penyakit ayan itu penyakit yang nggak boleh lihat air ya Pak ya. Jadi kalau ada lihat air biasanya suka kumat. Ini usra'u, saya ini punya penyakit ayan ya Rasulullah. Wa ini atakassafu, dan aku kalau lagi kumat kena ayan, aku suka terbuka auratku. Jadi orang kan kalau sakit ayan itu suka apa? Suka guling-guling ya Pak ya, kejet-kejet lah gitu ya, kayak ayam dipotong gitu Pak, ya kan? Nah, dia kalau lagi kumat kena ayan, itu bajunya itu kesingkap. Jadi namanya juga orang lagi lagi kumat, dia nggak sadar, lagi begitu dia nggak sadar. Kita juga begitu, kalau lagi jatuh pingsan gelubrak, lagi pakai pakai kain, pasti kesingkap kan Pak ya. Kalau pakai celana enggak. Kalau pas pakai kain gimana? Kesingkap. Ntar ada Pak Roso lihat, wow, kata orang itu bukan wow, itu alif, itu alif. Jadi kesingkap, ya Rasul, saya ini sakit ayan. Kalau saya lagi kumat kena penyakit ayan, maka saya tersingkap aurat saya. Fada'ullah li, maka doakanlah aku ya Rasulullah biar sembuh. Dia tahu kalau Nabi Muhammad itu ya kalau berdoa pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fada'ullah li, maka doakanlah aku. Ya. Qala in syi'ti sabarti, maka Nabi mengatakan in syi'ti, jika engkau menghendaki, sabarti, engkau bersabar, walakil jannah, maka kamu akan dapat surga. Kata Nabi, tawarkan ini. Penawaran yang pertama, kalau kamu berkehendak, kamu mau sabar ya dengan penyakit ayan kamu, ketika kamu kumat seperti itu, maka kamu akan masuk surga. Kamu sabar dengan penyakit kamu itu, maklum, maka kamu akan masuk surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu'afiyaki, dan pilih yang kedua, pilihannya aku kasih ya doa, engkau sembuh, tapi belum tentu masuk surga gitu. Tapi belum tentu masuk surga. Nah, jadi suruh pilih, mau masuk surga tapi kamu masih ayan ya, atau aku doakan kamu enggak ayan tapi belum tentu masuk surga. Nah, ini gimana nih kalau begini nih? Maka faqalat, kemudian wanita yang hitam itu berkata, asbiru, dah ya Rasulullah, nggak apa-apa dah, saya akan bersabar, biarinlah ayan-ayan lah, kumat-kumat lah gitu ya, yang penting saya masuk surga. Faqalat inni atakassafu fada'ullaha alla atakassafu, tapi ya Rasulullah, kalaupun saya kumat, tolong doain aurat saya enggak kesingkap, aurat saya tidak terbuka. Jadi dia minta saran, oke lah ya Rasulullah, saya enggak saya akan bersabar, saya akan bersabar dengan penyakit ayan ini, tapi tolong doakan, fad'ullah alla yatakassaf, doakan agar saya tidak tersingkap aurat saya, tidak terbuka aurat saya. Fada'alaha, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoalaha untuk perempuan tersebut. Dia doanya apa? Doanya tetap sakitnya masih ada, tapi kalau lagi kumat tidak tersingkap auratnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini satu apa yang kita ambil dari hikmah ini, bahwa ketika kita menderita satu penyakit, maka hendaknya kita bersabar.
bersabar. Bahwa kalau kita bersabar, ya umpamanya nih penyakit kita menahun sampai lama banget, susah sekali sembuhnya. Maka ya kalau kita bersabar, Allah Subhanahu wa taala janjikan surga. Jadi nggak usah kita mengeluh. Apalagi kita sudah belajar hadis ini. Itu orang itu sampai meninggal dunia masih ayan. Ya, apalagi kalau ayan tidak apa? Tidak ketahuan, tidak ada gejala-gejalanya, tahu-tahu apa? Melihat air plek langsung kumat. Maka yang seperti ini ya dia sabar, dia mau sabar. Karena apa? Karena ya ini kan janjinya Rasulullah buat wanita itu. Apakah untuk kita juga? Iya, bisa jadi. Yang penting kita apa? Bersabar, kita tetap menganggap ini adalah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Suratan dari Allah. Ini kehendak Allah. Jadi kita ya apapun yang terjadi di dunia ini, ya kita lagi dicoba dengan penyakit, apalagi penyakitnya yang berat seperti kayak stroke gitu kan Pak ya. Ya stroke itu Pak, stroke itu bisa menghilangkan memori orang dan dia bisa di luar kesadarannya ngebuka aurat. Ya. Saya dulu ada teman saya wanita, dia tinggal di Jeddah. Begitu dia kena stroke, dia pulang ke Jakarta di Rorotan sini. Lalu saya datang, dia menunjukkan kakinya sambil ngebuka auratnya. Ya. Nah itulah yang yang terjadi kalau orang itu sedang sakit, yang dia tidak dia tidak sadar, maka dia suka nggak sadar terbuka auratnya, terbuka. Maka yang seperti itu itu namanya darurat. Kalau darurat itu ya boleh, artinya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting asal jangan ngebuka aurat. Ya, itulah Pak. Jadi yang pertama sabar, bahwa Allah itu menghendaki kita itu sakit seperti itu, ya sudah suratan agar kita berikhtiar kita secara zahir dan juga ikhtiar kita secara batin. Ya. Orang kalau lagi sakit nggak ada yang enak Pak ya, nggak ada yang enak. Makanya kita kalau lagi sehat itu Pak suka datanglah ke IGD lihat itu Pak, orang macam-macam keadaannya. Ada yang baru dimasukin udah teriak-teriak, sakit, yang dia rasakan sakit. Maka kita bersyukur, ya Allah, ya Allah bersyukur saya ini sehat. Ya. Maka ya itulah yang harus kita banyak datangi, tempat-tempat orang-orang sakit kayak rumah sakit, tempat-tempat daerah-daerah yang banyak orang menengah ke bawah. Seringlah kita jalan ke daerah-daerah yang padat penduduk, maka kita akan rasakan, ya Allah, mereka tinggal di tempat yang sempit seperti ini, rumahnya sempit. Ya, saya kadang-kadang kalau lagi survei KJP, dulu kan suka survei itu Pak. Saya karena guru suka survei murid-murid saya yang banyak di sini nih Pak, di Jakarta di Tanah Merah ini. Nah, kadang-kadang jangankan untuk untuk duduk aja saya susah. Ada yang rumahnya kecil, lagi saya survei, mau duduk aja susah. Ya udah saya paling foto-fotoin aja, udah saya fotoin. Kemudian nanti formulirnya saya ngisi aja di sekolahan. Udah centang, yang penting dapat KJP. Cuman saya suka iseng ya nanya. Saya iseng, Pak, ini rumah Bapak ya Pak? Iya, kecil kayak begini. Pak, anaknya banyak Pak, gitu ya. Saya bilang gitu. Ya. Anaknya kok banyak Pak sini. Bisa punya anak banyak tuh gimana? Saya bilang gitu kan. Rumahnya kecil, anaknya banyak. Ya Pak Ustadz, kalau lagi kalau lagi pada main, lagi pada keluar gitu. Saya main gitu ya. Ya itulah ya namanya kehidupan. Ya ada yang begini, ada yang begitu. Itu kita harus ya kita harus kita jalani ya.
kita jalani. Jadi kalau kita ikhlas, ya, kita ikhlas jalani, maka tuh nggak jadi apa? Nggak jadi satu yang berat. Ya. Maka ketika saya lihat mereka itu apa namanya yang hidupnya kekurangan, tapi mereka kayaknya ikhlas banget, ya. Jadi nggak terlalu apa? Nggak terlalu berat. Ya. Makanya saya langsung centang-centang, udah dapat, pokoknya dapat. Boleh saya foto-fotoin aja, udah. Saya kalau survei cepet pak, survei cepet. Yang penting apa? Yang penting dapat, ya. Kan lumayan bisa buat belanja, buat beli seragam, gitu kan. Dah. Itu hadis yang pertama. Yang penting kita bersabar, masih bersabar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbaraha annahu kana azaban yab'asuhu Allah ta'ala ala may yasha faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min abdin yaqa'u fit ta'uni fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai kepada Aisyah. Annaha, sesungguhnya Aisyah sa'alat bertanya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau maf'ul bacanya Rasulullah, kalau fa'il bacanya Rasulullah. Beda ya Pak ya. Anit ta'un, nanya tentang apa? Anit ta'un, yaitu tentang wabah. Ta'un itu wabah. Di zaman Nabi ada yang namanya wabah seperti sekarang ini, seperti virus corona sekarang namanya. Dulu juga ada, cuman namanya tidak apa? Tidak spesifik seperti sekarang. Dulu namanya ta'un. Pokoknya kalau penyakit atau wabah seperti itu namanya ta'un. Ya. Dan itu suka terjadi setiap 800 tahun sekali. Ta'un. Ya. Jadi Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un. Jadi kalau ta'un itu Pak di zaman Rasulullah itu, menurut kabar itu yang namanya ta'un itu penyakit menular. Menular sama seperti kayak corona seperti ini. Nah, cuman ta'un ini lebih berat. Jadi orang kalau mamanya terkena nih pagi hari, malamnya bisa mati. Jadi langsung apa? Langsung spontan. Orang yang kena pagi mungkin malam bisa mati. Tapi itu juga tergantung kondisi fisiknya. Ya kalau orang dulu kan Pak nggak kayak zaman sekarang, ya ada rumah sakit, ada wisma atlet, ada RSUD dan lain sebagainya. Itu sekarang fasilitasnya sudah baik. Ya. Kalau di zaman dahulu enggak. Yang namanya orang sakit ya udah panas ya udah diem aja dulu di rumah. Tinggal dia beradu diadu dengan imun dia, imun kekuatan daya tahan tubuh dia. Jadi manusia itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daya tahan tubuh yang disebut dengan imunitas ya. Jadi semuanya itu ya Allah kasih. Ya tinggal diadu deh tuh kekuatan imunitas manusia itu dengan penyakit tersebut. Fa akhbaraha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada Aisyah annahu kana azaban yab'asuhu Allah taala ala may yasha. Itu yang namanya ta'un adalah azaban, merupakan azab yab'asuhu Allah taala yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala may yasha, atas setiap orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin, tapi di satu sisi
Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu yang namanya taun menjadi rahmatan lil mu'minin. Menjadi rahmat kasih sayang Allah bagi orang yang mukmin. Jadi bagaimana kita mensikapinya? Ya, kalau kita beriman kepada Allah, maka kita akan katakan ini dari Allah. Ini dari Allah. Kalau seandainya suratan saya, umpamanya nih, suratan saya kena penyakit taun ini, maka itu adalah kehendak Allah. Kalau saya nggak kena dengan penyakit ini, maka itu juga suratan dari Allah. Ya. Suratan dari Allah. Jadi yang memberikan imunitas kepada diri kita yaitu Allah. Allah. Semuanya kehendak Allah. Tapi semuanya itu tidak kita serahin semuanya kepada Allah semua, enggak. Kalau begitu mah itu namanya paham qadariyah. Paham qadariyah. Ya. Paham qadariyah itu apa? Paham qadariyah itu apa-apa ya Allah. Woi, kita ini mati ya, udah itu pengurusan Allah. Tapi kita nggak ada usaha. Mesti ada usaha. Ahli sunnah wal jamaah punya usaha, berobat dulu. Udah berobat, udah diinjeksi, udah divaksin, ya kan? Baru tuh Pak, kita apa? Kita serahkan kepada Allah. Tapi pun kita juga tidak apa? Tidak boleh kita apa-apa ya diserahkan dengan usaha kita. Ah, saya udah vaksin. Ah, saya sudah minum vitamin. Ah, saya sudah berjemur, ya kan? Sekarang ini orang pada berjemur Pak, orang kaya pada ngejemur di pinggir jalan depan rumah. Ngapain? Pengen dapat vitamin D dari matahari. Dulu mah dicuekin. Nah, itulah terkadang itulah jadi apa? Jadi rahmat bagi orang yang beriman. Bahwa ada nih matahari, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan yang namanya matahari. Bahwa ini adalah ciptaan Allah yang kalau kita dapatin, kita manfaatkan, jadi apa? Jadi manfaat buat kita. Ya coba Pak, nggak usah jauh-jauh Pak. Kita lihat tuh Pak di jalan tol Cipularang, ya tol Cipularang itu ada apa? Ada alat untuk apa? Yang solar itu Pak, untuk menampung panas sinar matahari. Untuk apa? Ditampung. Nanti kalau sudah jam 6 sudah gelap baru nyala lampu. Nggak perlu lagi pakai listrik. Jalanannya makanya terang. Kenapa? Karena manfaatin itu. Ya, sinar matahari. Ya. Jadi semuanya itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada manfaatnya. Pun kita nggak boleh sombong. Wah, sekarang udah ada dokter. Wah, sekarang dokternya hebat-hebat. Ah, sekarang vaksinnya udah mulai hebat. Sekarang kan vaksinnya udah mulai apa? Meningkat. Ada Pfizer, ada Moderna. Dulu kan Sinovac gitu kan. Sinovac. Orang apa namanya? Orang Arab nggak mau. Kalau yang umroh itu pakai divaksin Sinovac nggak mau. Maunya yang Pfizer, ya, yang dari Jerman itu Pak. Makanya sekarang orang pada nyuntiknya Pfizer. Pfizer ngasih, Moderna lagi ngasih, ya. Yang Sinovac, saya udah 2 kali Sinovac. Ya kalau ditanya itu pakai Sinovac, orang Arab kagak mau Pak. Jadi kalau Sinovac itu masih standar apa? Masih standar apa WHO, ya. Orang Arab sama orang Jepang, ya. Itu kalau masih di apa? Di vaksinnya pakai Sinovac nggak mau terima tuh. Nggak mau terima, pulang lagi Pak. Suruh pulang kita. Suruh dia apa? Di vaksin pakai Pfizer atau Moderna yang lebih apa? Yang lebih mahal lagi. Ya. Itu vaksin itu Pak. Bapak kalau memang apa namanya ya masih muda-muda. Kalau udah tua-tua enggak ada itu Pak ya. Nggak usah deh. Ya takutnya apa? Nggak kuat fisiknya gitu ya. Lagi yang tua-tuanya emang udah lagi diintai sama malaikat itu Pak ya. Lagi diintai. Yang muda juga diintai. Ya artinya yang fisiknya kuat gitu ya divaksin. Karena
itu badan pasti apa? Akan ya, karena kan di vaksin itu kan virus juga, isinya virus. Diadu sama virus yang ada di dalam badan kita. Ya. Bapak jangan bilang ini ya Pak ya. Ya ini yang seperti ini ada ya. Ya dibilang, jangan bilang nggak ada, ada. Gitu. Karena apa? Karena yang namanya taun seperti penyakit menular sekarang ini di zaman Nabi udah ada. Makanya Aisyah bertanya kepada Nabi tentang taun, tentang penyakit yang menular. Gitu. Maka ditanya, kata Nabi, bagi orang yang beriman rahmat, rahmat. Maka ketika kita disuruh diam di rumah, ngapain kita diam di rumah nggak ngapa-ngapain? Mendingan kita ngapalin Al-Quran, dapat 1 juz hafalan Al-Quran. Mendingan baca Al-Quran, dapat tuh 2 juz, bisa hatam Al-Quran, kan lumayan Pak. Adanya kita di rumah, ada anak kita apa ajarin ngaji, jadi lebih apa tuh? Lebih baik lagi agama anak kita, jadi rahmat gitu. Ini jadi rahmat ya. Jadi jangan jangan dikira kalau Allah memberikan satu bala itu tidak ada hikmah ya, pasti ada hikmahnya. Falaisa min abdin yaqau fit ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban. Maka ketika ada orang yang beriman di di daerahnya itu ada penyakit taun, fayamkusu fi baladihi, kemudian dia dia berdiam diri di rumahnya, di negerinya, enggak kemana-mana, sabiran muhtasiban, muhtasiyan, dia bersabar dengan dengan adanya wabah itu. Muhtasiyan, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Bahwa dia mengetahui sesungguhnya tidak ada yang menimpa illa ma kataballahu lahu, kecuali dengan apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan terlalu Jangan terlalu parno juga. Jangan terlalu khawatir dan takut juga. Karena apa? Karena kalau seandainya itu virus ada nama kita, maka ya udah kita kena. Tapi kalau seandainya di virus itu yang diutus oleh Allah ke dunia ini nggak ada nama kita yang akan terjangkit atau kena, maka ya udah nggak kena. Ini namanya suratan dari Allah. Maka itu kita Kita combine, kita satukan antara inilah kehendak Allah dan inilah usaha saya. Saya pakai vaksin, saya pakai Moderna, saya pakai vitamin dan lain sebagainya. Itu adalah usaha dari manusia. Allah menentukan, tapi juga kita punya usaha. Itu namanya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita mengedepankan usaha kita aja, maka itu namanya paham Jabariyah. Kalau kita menyerahkan semuanya kepada Allah saja, maka itu adalah paham Qadariyah. Paham Qadariyah. Ketika ada sahabat yang bawa ontanya kagak diikat, Nabi ngeliatin, itu ontanya mesti diikat dulu. Enggak ya Rasul, saya mau tawakal. Kalau memang dia itu bakalan hilang. Kalau ngomongnya enggak, ya enggak. Iya, tapi ikat dulu baru kamu tawakal. Kan begitu, Pak. Ya namanya tawakal, kita usaha dulu. Ya, kalau kita udah usaha, maka ya baru kita tawakal kepada Allah. Maka kalau seandainya tidak ada di dalam tulisan apa yang ditakdirkan oleh Allah, maka ya enggak. Illa kana lahu mislu ajris syahid. Kalau seandainya ada, bagaimana? Kalau seandainya ada, kemudian kau kena, kemudian kau mati, maka mislu ajris syahid, maka engkau akan dapat ganjaran orang yang mati syahid. Itu orang mukmin tuh enak. Kalau kamu kena, kamu dapat ganjaran mati syahid. Kalau enggak, ya enggak kena. Itu begitu. Jadi Jadi bagi kita mau kena, mau enggak, ya udah serah diri aja. Kalau kena, ya serah. Saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tahun lalu kena itu yang namanya virus, datang masuk ke dalam badan saya. Maka ya saya tawakal kepada Allah.
saya usaha ke Wisma Atlet Pak, saya ke Wisma Atlet 13 hari. Nah, di situ saya coba bukan hanya pakai obat-obatan Pak, saya juga coba pakai puasa untuk meningkatkan imunitas tubuh saya pakai puasa. Pagi ya emang disuruh olahraga, saya di lantai 21, ditaruh di lantai 21. Nggak biasa, orang kalau nggak biasa hidup di di ketinggian, nggak enak Pak hidup. Itu beda Pak, suasana Pak, suasana badan kita beda. Nggak usah jauh-jauh, Bapak umpamanya disuruh tinggal di lantai 2, biasa di lantai 1, di lantai 2 beda itu Pak, hawanya beda. Apalagi saya di lantai 21, melihat ketinggian begitu. Tapi lama-lama menyesuaikan diri. 1, 2, 3 hari agak beda. Ada ketakutan yang ya orang kan dulu waktu tahun lalu saya kena itu bulan November, karena November udah mau setahun saya ini, udah mau setahun saya kena, sekeluarga saya bawa ke Wisma Atlet gitu. Ya rupanya ya Allah kasih masih panjang umur, ya alhamdulillah saya bisa hadir lagi. Nah disitulah Pak, tawakal kita besar kepada Allah. Kita usaha juga, setiap pagi saya dikasih obat, kemudian disuruh olahraga, ditenangkan pikiran. Yang penting pikiran ini jangan rudet Pak, pikiran jangan rudet. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 243 dikatakan, alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Mereka mati. Apakah kamu tidak melihat pelajaran orang-orang yang keluar dari rumahnya? Kenapa? Mereka itu jumlahnya banyak loh Pak. Wahum uluf, kata Allah. Wahum ulufun hadaral maut. Tapi mereka itu takut mati. Waktu ada taun kayak begini, Allah ceritakan ada orang-orang yang takut. Akhirnya dia keluar rumah. Bosan kali Pak disuruh diam di rumah aja. Akhirnya dia keluar rumah. Akhirnya dia kena mati. Ya. Maka Allah matikan. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 243. Bapak baca silakan. Itu kisahnya apa? Kisah taun seperti ini. Maka kata Allah, kalau bagi orang yang beriman itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka bersabar. Kalaupun kena, maka mereka itu mendapatkan mislu ajri syahid, seperti pahalanya orang yang mati syahid. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya mudah-mudahan manfaat. Ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka وأخوانا الكريم وأخوانا الله بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم ويا من لعباده يغفر ويرحم اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.